Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang video resensi bagian kelima dengan judul Fight for the Wolf Valley dari Nat Geo Animals. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dava Adirastia dengan NIM 162251036. Perkenalkan, nama saya Erli Zahra Trisazalea dengan NIM 162251037. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Arifah dengan NIM 162251038. Perkenalkan, saya Faradila Azhara dengan NIM 162251039. Perkenalkan, saya Gracial Anabella Satyo dengan NIM 162251040. Saya Jiana Nazara dengan NIM 164251643. Saya Jihana Sila Arifia dengan NIM 164251044. Saya Muhammad Kinaraya Wiratmaja dengan NIM 164251045. Saya Muhammad Alabidin Prayudi dengan NIM 164251046. Saya Najma Satu Sakib dengan NIM 164251047. Saya Muhammad Sunilana dengan NIM 164251048. Baik, di sini kami memilih video resensi kelima dengan judul Fight for Wolf Valley dari Nat Geo Animals. Video ini dipublikasikan pada tanggal 27 Januari 2025 dengan panjang durasi 44 menit 25 detik. Jadi apa sih isi video ini? Video ini adalah video film dokumenter sinematik yang mengisahkan drama nyata perebutan kekuasaan antara kawanan serigala di Lamar Valley, Taman Nasional Yellowstone. Lembah ini digambarkan sebagai sebuah kerajaan atau wilayah perburuan terbaik yang menjadi rebutan dan pusat konflik antara dinasti serigala. Seperti yang sudah disebutkan, dalam video ini kita mengamati perilaku serigala dalam Yellowstone. Nah, serigala Yellowstone ini hidup secara berkelompok dengan Druid Pig Pack sebagai kelompok penguasa dalam daerah mereka. Sekelompok serigala akan dipimpin oleh serigala pemimpin yang biasa disebut sebagai alfa bersama dengan pasangannya untuk melindungi, menjaga wilayah, dan berburu. Lalu ada Mollispec. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Mollispec beradaptasi dengan lingkungan dingin, Pelican dan Hayden Valley melalui bulu tebal berlapis 2 untuk menahan suhu rendah. Lalu ada kaki panjang dengan otot kuat untuk berburu di salju, serta indera penciuman dan pendengaran tajam guna mendeteksi mangsa di medan luas. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada kerjasama kelompok saat berburu bison besar dan berbahaya. Yang kedua ada memanfaatkan musim dingin saat mangsa lemah, merupakan strategi efisiensi energi. Lalu yang ketiga ada struktur sosial kuat, alfa jantan dan betina, yaitu koordinasi dan stabilitas kawanan. Lalu yang terakhir ada mobilitas tinggi, yaitu berpindah wilayah luas untuk mencari mangsa. Selanjutnya ada pertarungan. Para kelompok serigala ini melakukan pertarungan untuk mempertahankan wilayahnya. Wilayah menjadi hal yang penting dalam dunia serigala, menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan. Maka dari itu, batas teritorial menjadi prioritas utama mereka untuk menjaga. Patroli, formasi, strategi menjadi rutinitas kawanan serigala ini untuk menjaga teritorial mereka. Dan satu hal yang pasti terjadinya pertarungan. Dampak dari pertarungan ini memiliki dampak yang besar dalam kelompok serigala ini. Bagi kelompok yang menang, mereka akan mendapatkan akses wilayah dan sumber daya alam yang baru. Berarti meningkatnya kelangsungan hidup bagi kelompok serigala tersebut di masa depan. Dan juga kemalangan bagi kelompok yang kalah, karena mereka akan terasingkan dan terjadi kehancuran kawanan, sehingga individu dapat mati dan terpisah. Lalu di sini ada pasangan serigala. Jadi yang pertama adanya adaptasi morfologi, di mana adalah pasangan alfa memiliki adaptasi morfologi khas yang mendukung perannya sebagai pemimpin kawanan dan predator puncak. Tubuh mereka lebih besar dari dan berotot dibandingkan anggota yang lain, memberikan kekuatan saat berburu dan mempertahankan wilayah. Mereka memiliki bulu tebal berlapis 2, melindungi tubuh dari suhu dengan
ekstrim di Lamar Valley, dan juga kaki mereka panjang dan cakar mereka kuat untuk membantu mereka berlari lebih cepat mengejar mangsa seperti rusa dan bison. Selain itu, indera penciuman dan pendengaran mereka sangat tajam, memungkinkan mereka mendeteksi bahaya atau mangsa dari jarak jauh. Suatu bentuk adaptasi penting dalam habitat luas dan terbuka. Singkat lagi. Nah, adaptasi tingkah laku mereka adalah mereka melakukan kerjasama dan koordinasi saat berburu. Lalu mereka juga memiliki ikatan pasangan yang kuat dalam menjaga dan membesarkan anak. Mereka juga menandai wilayah mereka dengan aroma dan dari lolongan. Dan juga mereka membagi peran mereka antara alfa jantan dengan alfa betina. Selanjutnya adalah pemburuan. Untuk melakukan bertahan hidup, serigala melakukan pemburuan. Jadi sulit bagi serigala untuk hidup sendirian, sehingga mereka membutuhkan kawanan untuk berburu. Di Yellowstone sendiri, serigala berperan sebagai predator puncak dan mereka memangsa hewan herbivora seperti bison, elk, dan moose. Dan untuk coyote sendiri, biasanya serigala tidak memangsanya. Namun jika coyote tersebut menginvasi daerah mereka, maka akan memburu coyote juga. Serigala bukan hanya terjadi untuk interaksi dalam kelompok mereka sendiri, tetapi juga kepada vegetasi ekosistem di sekitarnya. Proses ini disebut trophic cascade atau rangkaian pengaruh ekologi berantai. Kehadiran serigala memicu ketakutan rusa elk sehingga mereka tidak lagi banyak merumput di tepi sungai karena takut diserang. Akibatnya, vegetasi sungai seperti willow, aspen, dan cottonwood tumbuh kembali. Pertumbuhan vegetasi ini memperkuat stabilitas tanah sehingga mengurangi erosi dan membuat alur sungai menjadi lebih stabil dan berkelok alami. Tumbuhan yang tumbuh subur juga menyediakan habitat baru bagi berang-berang, burung, dan serangga, meningkatkan keanekaragaman hayati di ekosistem sungai. Lalu di sini ada prinsip dasar biologi. Yang pertama ada universalitas, yaitu serigala memiliki ciri-ciri kehidupan yang universal seperti makhluk hidup lainnya, seperti bernafas, bergerak, berkembang biak, dan beradaptasi. Mereka menunjukkan kesamaan struktur dan fungsi seluler dengan organisme lain, lalu menegaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki dasar biologis yang sama. Lalu ada kontinuitas, yaitu sifat-sifat adaptif seperti kekuatan fisik, naluri berburu, dan struktur sosial diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini memastikan kelangsungan gen terbaik dalam populasi, lalu menjaga keberlanjutan spesies serigala di Yellowstone. Nah, untuk poin ketiga yaitu evolusi, di mana gambaran evolusi adalah adaptasi, morfologi, dan tingkah laku serigala, seperti kerjasama, berburu, dan kemampuan bertahan di suhu ekstrim. Hal ini merupakan hasil seleksi alam, di mana hanya individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berhasil bertahan dan meneruskan keturunannya. Untuk poin keempat yaitu diversitas, yaitu adalah kehadiran serigala memicu peningkatan keanekaragaman hayati di Yellowstone. Dengan mengendalikan populasi rusa, tumbuhan seperti willow dan juga aspen tumbuh kembali, menyediakan habitat bagi banyak spesies lain seperti burung, berang-berang, dan juga serangga. Baik, selanjutnya yaitu adalah homeostasis, di mana serigala menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengaturan populasi mangsa. Dengan menekan jumlah L, mereka mencegah kerusakan vegetasi dan menjaga stabilitas energi serta rantai makanan di lingkungan Yellowstone. Selanjutnya yaitu adalah interaksi, di mana kehidupan serigala menggambarkan interaksi kompleks antar makhluk hidup dan lingkungannya. Mereka berinteraksi dalam kawanan, dengan mangsa, serta dengan ekosistem secara keseluruhan, menciptakan keseimbangan alami yang saling bergantung. Yang terakhir adalah ulasan dan saran. Nah, di ulasan dan saran ini kita akan bahas kualitas isi dari film itu, yaitu film ini sangat baik dalam menjelaskan reaksi serigala baik pada kawanan lain hingga ke spesies lainnya. Namun pada film ini tidak dijelaskan mengenai data lebih lanjut mengenai serigala. Untuk kualitas gambarnya sendiri, sinematografi yang disampaikan oleh film ini sangat indah dan tidak ada unsur visual yang mengganggu selama film. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya yang pertama, sinematografi dari kehidupan serigala lembah lamar sangat indah dan garis waktu dinamika yang terjadi di lembah lamar juga sangat jelas. Selanjutnya, dinamika intensitas filmnya juga dijaga dengan sangat baik.
Namun beberapa kekurangannya adalah yaitu fokus pada dinamika penguasa lembah lamar, tidak menjelaskan kebiasaan dan data-data spesifik serigala di sektor lainnya. Jadi inkonsistensi fokus observasi antara lembah lamar atau kawanan druid, dan kurang dalam mendeskripsikan kawanan lain selain kawanan druid. Saran untuk film ini yaitu film ini bisa dimenambahkan detail spesies dan data spesifik mengenai jumlah serigala serta mortalitas serigala di Yellowstone. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.